Selamat berjumpa. Saat ini kita akan belajar satu skills lab ya di bidang kedokteran, yaitu bagaimana membangun yang namanya raport ya. Jadi yang dimaksud dengan raport itu adalah satu bentuk hubungan yang dia erat dan harmonis ya, dimana orang-orangnya atau kelompoknya yang saling bersangkutan itu boleh saling memahami perasaannya atau boleh menerima gagasan masing-masing dan dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi sebagai seorang dokter nantinya kita akan harus membangun raport antara dokter dan pasien supaya terjadi satu hubungan timbal balik yang erat dan harmonis. Dan hubungan ini dapat kita mulai nanti yaitu dengan adanya proses anamnesis, di mana waktu kita melakukan anamnesis maka terjadi komunikasi antara dokter dan pasien. Dokter dapat mengenal pasiennya, dan dengan terjadinya komunikasi tersebut maka proses komunikasi ini akan meyakinkan bagi pasien bahwa dirinya adalah seorang pribadi, bukan hanya sebagai suatu masalah kesehatan, tetapi dia merasa, dia yakin bahwa ketika dia bertemu dengan dokter, dia yakin dia adalah seorang pribadi yang akan ditolong, yang akan ditangani oleh dokter yang dia temui. Nah, untuk bisa dapat kita membangun namanya raport tadi ya, satu bentuk hubungan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dimengerti oleh seorang dokter sehingga nantinya dapat kita membangun hubungan yang efektif tadi, yang harmonis tadi antara dokter dan pasien. Yang pertama, seorang dokter harus belajar mengerti tentang masalah-masalah yang sedang dialami oleh pasien. Ya, tentunya waktu pasien datang kepada kita bisa melihat dari mimik wajahnya, kita bisa tahu suasana hatinya, apakah dia datang dengan kesusahan dalam pikirannya, kesedihan, kemarahan. Ini adalah banyak ekspresi daripada masalah-masalah yang sedang dialami oleh pasien, dan kita sebagai dokter harus bisa menangkap ini, harus bisa memahami hal tersebut. Sedangkan dari pihak pasiennya, karena ini tadi adalah hubungan yang timbal balik, maka dia juga mengharapkan dokter yang ditemuinya itu yang pertama memiliki pengetahuan dan kompetensi seorang dokter. Itu yang pertama pasti dia inginkan. Tetapi dia juga memerlukan yang namanya rasa hormat, sopan santun, ketulusan hati, penuh belas kasih, rasa ketertarikan terhadap pasiennya, bertindak dan berpakaian yang profesional, perilaku yang sesuai, kemudian seorang dokter yang tidak menghakimi ya, kemudian seorang dokter yang memiliki kemampuan verbal maupun non verbal yang baik ya. Artinya kata-katanya baik, tapi bukan hanya kata-kata, tindak tanduknya, bahasa tubuhnya, gaya dia berbicara, gaya dia berjalan, gaya dia melakukan aktivitasnya itu bagian daripada kemampuan non verbal. Itu semuanya harus dipandang dengan nilai yang baik oleh pasiennya. Nah, jadi dengan adanya kemampuan non verbal plus kemampuan verbal, kemudian dokternya memiliki pengetahuan klinis, kemudian dokternya punya skill, kemampuan teknis, inilah yang akan menjadi kunci sehingga terjadi komunikasi antara dokter dan pasien yang sukses, yang berhasil. Dengan lain kata, terbangunlah suatu raport antara dokter dan pasien. Nah, kemampuan nonverbal yang bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang dokter ya? Maka yang pertama, seorang dokter itu harus percaya diri ya. Akibat dari kepercayaan diri ini, maka ini akan membangkitkan keyakinan pada diri pasien. Jadi dokter yang percaya diri itu akan membuat pasiennya percaya diri. Kalau pasiennya bisa percaya diri, maka dia pasti akan merasa punya kekuatan ya, punya keyakinan
bahwa dia bisa sembuh. Lalu kemudian dokternya harus punya kemampuan nonverbal berupa empati, ya. Dokter yang mau memahami apa saja yang dirasakan oleh pasien, apakah secara fisik maupun secara emosional, dan bukan hanya kita paham, tapi kita bisa mengkomunikasikan kepada pasien bahwa apa yang dia rasakan juga bisa turut kita rasakan, dan pasiennya bisa lihat bahwa kita bisa mengerti apa yang dia rasakan, ya. Lalu seorang dokter itu juga harus manusiawi, ya. Jadi peduli, penuh belas kasih, dan baik hati, ya. Ini karakteristik nonverbal yang harus dimiliki oleh dokter supaya dia bisa membangun raport, ya. Lalu kemudian dokter itu harus bersifat pribadi. Jadi dia tidak bisa mengeneralis semua, tidak bisa disamaratakan semua pasien, tapi pribadi lepas pribadi semua pasien akan berbeda. Jadi dokter itu harus mempunyai ketertarikan untuk dia berinteraksi dengan pasien sebagai seorang individu, ya. Jadi jangan hanya dokter tulis resep, sudah kasih resepnya, atau jangan hanya dokter tanya sakit apa, keluhannya apa, udah selesai. Lalu lakukan pemeriksaan fisik, tegakkan diagnosa, minta pemeriksaan penunjang, selesai. Tidak bisa. Jadi dia harus tertarik untuk berinteraksi dengan pasien yang sedang berhadapan dengan dirinya. Lalu dokter itu harus jujur, ya. Berikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pasien. Jangan dengan membuat-buat, jangan dengan mengarang-arang, ya. Kemudian dokter itu harus menunjukkan rasa hormat, yaitu menganggap pasien itu sebagai pribadi yang penting. Kemudian dokter itu juga harus bersifat teliti. Jadi dia harus punya rasa ingin tahu yang besar, dan ini harus konsisten, ya. Jadi dalam segala aspek pekerjaan seorang dokter miliki ketelitian, ya. Jadi jangan asal-asal, tapi dari setiap anamnesis yang kita lakukan kita harus bisa tangkap apa hal-hal yang penting, dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, sampai dengan waktu kita menegakkan diagnosa. Kita harus benar-benar teliti apakah diagnosa yang kita tegakkan itu sudah benar atau belum, apakah pemeriksaan fisik yang kita lakukan sudah benar atau belum, dan lain sebagainya. Nah, untuk seorang dokter memiliki kemampuan nonverbal ini merupakan hal yang tidak seperti kemampuan verbal, ya. Jadi kalau bicara itu kita bisa latihan, tapi kalau untuk nonverbal ini sedikit lebih kompleks daripada kemampuan yang verbal, ya, karena ini harus muncul dari dalam diri kita. Ini harus jadi motivasi kita, ini harus jadi nilai yang dimiliki oleh seorang dokter, ya. Nilai ini setelah ada di dalam diri kita, itu yang kemudian kita praktekkan kepada pasiennya, ya. Nah, untuk skill lab kali ini maka kita mau belajar tentang langkah-langkah bagaimana kita bisa membangun raport antara dokter dan pasien. Yang pertama itu adalah kita harus membangun satu kesan yang baik dan positif setiap kali kita bertemu dengan pasien, ya. Jadi langkah pertama, bangun kesan yang baik dan positif. Artinya dari diri kita itu harus ketika pasien bertemu dengan kita, pasiennya bisa merasakan nilai yang baik, nilai yang positif yang ada di dalam diri kita sebagai dokter. Tujuannya adalah supaya nanti pasiennya akan merasa nyaman dan dia bisa rileks. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya kita punya kesan yang baik dan positif? Yang pertama, kalau misalnya pasiennya itu adalah pasien yang berulang, sudah punya riwayat medis, kita baca dulu dikit rekam medisnya, ya. Ketika dia mulai masuk ke ruangan kita sudah ada modal, kita sudah punya pengenalan kepada pasien itu. Kalau kita sudah menunjukkan kita ada pengenalan terhadap pasien, maka pasien akan merasa dia berharga. Karena pasien merasa dia berharga di hadapan kita, dia akan merasa yakin, dia akan mulai merasa nyaman dan rileks. Lalu apa yang kita lakukan? Terlebih dahulu harus duluan kita kasih salam dan sapa. Jadi kita bilang selamat pagi, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, bagaimana? Dengan apa? Berikan kontak mata, tatap mata pasiennya, berikan senyuman. Kemudian kalau memang sudah bisa menjabat tangan, dijabat tangannya,
Dan jangan lupa memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Joseph. Saya hari ini adalah dokter yang akan melayani Ibu. Jadi dengan kita melakukan hal ini, maka kesan pertama itu akan menjadi kesan yang baik yang ada dari diri kita yang akan dirasakan oleh pasien, ya. Lalu setelah kita beri salam dan sapa, kita harus selalu membuka percakapan, ya. Dengan apa? Dengan menanyakan hal-hal yang bersifat umum supaya pasien merasa rileks dan nyaman. Contohnya kita harus rajin bertanya, ya, apa kabar Pak, apa kabar Ibu, gimana harinya, gimana di luar, apakah semua baik-baik saja. Nah, itu kan contoh kalimat bahasa yang biasa-biasa sebenarnya, tapi itu harus kita mulai ketika setiap kali kita sudah memberi salam dan sapa kepada pasien. Lalu yang kedua adalah lakukan anamnesis dengan benar, ya, supaya pasien itu tujuannya adalah nyaman dia untuk berbicara dan kemudian menyampaikan segala keluhannya. Apa yang kita lakukan? Kita menanyakan keluhan utama. Apa yang kita tanyakan? Apa yang Bapak atau Ibu rasakan? Atau apa yang Bapak Ibu keluhkan sehingga Ibu atau Bapak datang berobat? Nah, setelah kita bertanya seperti ini, maka kita juga harus berikan kesempatan kepada pasien untuk memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan penyakitnya. Kita mungkin bisa berkata, apakah ada hal yang mungkin saya lewatkan? Apakah ada hal yang mungkin saya belum tanyakan, yang mungkin Ibu keluhkan juga, tapi tidak terlalu besar keluhannya, boleh disampaikan kepada saya. Itu contoh pertanyaannya, ya. Lalu kemudian kita harus melakukan konfirmasi kepada setiap informasi penting yang sudah dinyatakan oleh pasien. Jadi kita tanya lagi pengertiannya. Jadi yang Ibu maksud tadi demam itu adalah bagaimana, Bu? Suhu tubuh yang naik, suhunya berapa ya, Bu, ya? Nah, itu akan melakukan konfirmasi kembali. Setelah tadi mungkin pada awal-awal dia menyatakan keluhan utama dia datang berobat adalah demam, itu contohnya, ya. Lalu yang ketiga adalah memberikan respon terhadap pasien, ya, supaya pasien itu merasa didengar. Pasien itu kita berusaha paham dan pasien itu kita pedulikan. Apa yang harus kita lakukan untuk memberikan respon ini? Ada dua hal, ya. Jadi ada respon non-verbal dan ada respon yang verbal. Untuk respon yang non-verbal, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mempertahankan kontak mata dengan pasien. Jadi pandang wajah pasien, pandang matanya. Itu akan memberikan respon non-verbal. Kemudian tubuh kita condongkan ke arah pasien dengan cara yang nyaman. Jadi jangan bersandar terlalu jauh, tapi agak condong ke depan dengan cara yang nyaman. Kemudian jangan menyilangkan kedua tangan, ya, atau memasukkan kedua tangan ke dalam kantong celana. Kemudian kita berikan cukup waktu dan jangan lakukan interupsi pada saat pasien sedang berbicara. Ini harus dihafal, ya. Jadi kalau ditanya bagaimanakah respon nonverbal yang harus kita berikan kepada pasien supaya kita bisa menunjukkan kita memberikan respon terhadap pasien, yaitu, nah ini dia, 1 sampai dengan 5, berikan sentuhan yang baik kepada pasien untuk memberikan dukungan. Jadi mata, condongkan tubuh, jangan silangkan kedua tangan atau jangan masukkan kedua tangan ke dalam kantong celana. Kemudian beri waktu yang cukup dan tidak sering melakukan interupsi. Lalu berikan sentuhan yang baik kepada pasien untuk berikan dukungan. Nah, kebanyakan mungkin kita tanpa sadari kita sering pegang pulpen kemudian mencatat di status. Boleh saja pegang pulpennya, boleh saja mencatat di statusnya, tapi jangan sampai kita tidak mencondongkan tubuh kita, kita tidak mempertahankan kontak mata. Jadi mungkin dalam sepersekian beberapa detik kita harus tetap pandang mata dari pasiennya. Sedangkan untuk respon verbal yaitu untuk menyatakan bahwa kita paham dan kita mau turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Maka kita bisa berkata, Bapak, Ibu, saya ngerti, saya dapat memahami dan dapat turut merasakan apa yang Bapak alami. Itu, ya. Jadi kita menyatakan kalimat seperti ini itu akan menjadi respon verbal kepada pasiennya, sehingga nanti raport ini akan bisa terbangun, ya. Lalu kita harus menyatakan bahwa kita mendukung dan memberikan pujian kepada pasien yang memiliki perilaku positif. Ya, kita berkata, saya ngerti bahwa Bapak sudah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk dapat berhenti merokok.
Bapak hanya perlu tetap bersabar. Jadi jangan kita hakimi dia, jangan semakin kita patahkan semangatnya, tapi kita berikan dukungan. Kita kasih solusi sama dia. Apa yang harus dia lakukan waktu dia mungkin mulai merasa jenuh, berjuang untuk berhenti merokok. Nah, kita bisa katakan, sabar aja Pak, nanti pasti Bapak akan bisa. Nah, itu contohnya ya. Kemudian, langkah yang keempat adalah kita harus membangun kerjasama dengan pasien ya. Untuk apa? Untuk kita mengetahui dari pihak pasien pengertiannya, persetujuannya maupun keberatannya terhadap segala informasi yang kita tawarkan kepada pasien ya. Jadi yang pertama, kita harus memastikan pasien sudah mengerti tentang penyakitnya setelah kita berikan penjelasan. Kita bertanya, bolehkah Bapak atau Ibu menceritakan kembali tentang penyakit yang Bapak alami? Nah, setelah dia mungkin cerita, kemudian kita rasa itu udah cocok dengan apa yang kita sudah jelaskan, mungkin kita bisa tambahkan lagi pertanyaannya, apakah masih ada hal yang belum jelas bagi Bapak tentang penyakit Bapak? Nah, lalu yang kedua, menanyakan kesediaan dan keberatan pasien tentang rencana pengobatan selanjutnya. Ini penting ya, jadi dalam mengobati pasien dengan satu hubungan raport yang baik, maka keputusan untuk rencana pengobatan itu bukanlah 100% di tangan daripada dokter. Kita, dokter hanya bisa memberikan penawaran. Kalau dia bersedia, kita harus tanyakan kesediaannya. Kalau dia keberatan, kita boleh tanya alasan keberatannya apa. Kalau memang bisa kita berikan penjelasan lebih, ya kita silakan berikan penjelasan. Kalau dia mau berubah dengan keberatannya, syukur ya begitu ya. Jadi contoh kita bertanya, apakah Bapak setuju dengan pengobatan yang akan saya berikan kepada Bapak? Nah, itu pertanyaan sederhana saja ya. Berikan dia waktu untuk menjawab. Lalu langkah yang terakhir adalah mengakhiri anamnesis dengan baik. Tujuannya adalah pastikan lagi ya bahwa pasien tetap merasa sebagai pribadi yang kita pedulikan ya. Jadi dengan apa? Kita mengulang kesimpulan penyakit dan rencana pengobatan bagi pasien dan tetap membuat pasien merasa kita pedulikan. Jadi jangan dilepaskan begitu saja. Kita bisa berkata, dengan semua penjelasan yang sudah saya berikan dan kesediaan Bapak untuk menerima pengobatan yang saya tawarkan, Bapak tidak perlu khawatir karena saya tetap bersedia untuk memberikan dukungan kepada Bapak. Nah, ini adalah contoh statement, contoh perkataan yang akan membuat hubungan raport itu tidak berakhir begitu saja ketika dokter dan pasiennya sudah berpisah. Tapi raport ini akan menjadi hubungan yang tetap ada ya. Jadi dokter membuat dirinya available kepada pasien karena memang yang membutuhkan keberadaan dokter itu adalah pasien yang lebih membutuhkan. Jadi kalau kita bisa melakukan kelima hal tersebut, maka kita akan bisa berhasil membangun raport ya kepada pasien-pasien kita, dan akhirnya nanti dengan raport yang sudah terbangun ini, maka diharapkan keberhasilan kita untuk bisa memberikan pengobatan kepada pasien itu menjadi lebih tinggi angka keberhasilannya ya. Jadi saya ulang coba garis besarnya. Yang pertama, bangun kesan yang baik dan positif setiap bertemu pasien. Yang kedua, melakukan anamnesis dengan benar. Yang ketiga, memberikan respon terhadap pasien. Yang keempat, membangun kerjasama dengan pasien. Dan yang kelima, mengakhiri anamnesis dengan baik. Nah, coba nanti dalam skill lab-nya berlatih ya. Silakan berlatih. Anda boleh jadi dokter, boleh jadi pasien, dan jangan lupa kepada pasiennya tetap disisipkan emosionalnya. Apakah marah, apakah sedih. Nah, tolong membuat skenario-nya sendiri, lalu boleh dibuat berupa video ya. Video rekamlah percakapan antara dokter dan pasien, ikutkan format yang sudah saya berikan seperti ini. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.